Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning student. How are you? I hope although we are in pandemic situation, we all are blessed by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya hari pembelajaran saya mulai, saya persilahkan kita berdoa dulu, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa kita diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Hari ini Ibu menjelaskan materi pada unit 2 pada unit 2, yakni tentang kalimat pasif atau passive voice. Ada yang sudah tahu kalimat pasif dan kalimat aktif itu yang bagaimana? Ya, kalian simak ya pembelajaran kita ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hari ini kita membahas dulu kalimat pasif yang berasal dari bentuk simple present tense. Pembuatan kalimat pasif dalam simple present tense dibuat dari kalimat aktif simple present tense juga. Ya, ingat bahwa kalimat pasif itu diubah atau dibentuk dari kalimat aktif. Ya. Amati kalimat berikut. Andi plays football every Monday. Di masing-masing kata itu saya tulis nomor. Andi nomor 1, plays nomor 2, football ada tanda angka 3. Kemudian every Monday angka 4. Maksudnya apa? Itu merupakan jenis dari kata ya, per kalimat atau kedudukan dan fungsinya. Andi nomor 1 kedudukannya sebagai subjek atau pelaku. Kemudian kata plays merupakan predikat kata kerja yang berasal dari kata kerja pertama yang ditambah dengan s. Mengapa? Harus kalian ingat yang telah kalian pelajari di kelas 7 dulu, bahwa kalimat aktif dalam simple present bila pelaku ketiga tunggal, kata kerjanya ditambah dengan s atau es. Selanjutnya, football, sepak bola, kedudukannya di sini sebagai objek. Ya, objek. Yang terakhir, every Monday adalah keterangan waktu. Sehingga dari semua itu, kalau kita gabungkan, kemudian kita translate, maknanya menjadi Andi bermain sepak bola setiap hari Senin. Andi bermain, Andi melakukan kegiatan bermain. Apa yang dimainkan? Sepak bola. Ya. Bermain kan merupakan kegiatan. Nah, inilah yang dinamakan dengan kata kerja. Andi melakukan kegiatan bermain. Apa yang dimainkan? Sepak bola. Kapan? Setiap hari Senin. Nah, ini menunjukkan suatu kegiatan yang berulang-ulang, maka masuk dalam simple present. Kalimat ini nanti kita ubah menjadi kalimat pasif. Ada aturan khusus enggak? Jelas ada. Perubahan dari kalimat aktif menjadi pasif harus mengikuti aturan pembentukan kalimat pasif. Saya lanjutkan sekarang. Pola kalimat
kalimat pasif dalam simple present. Ya, simak ya. Yang pertama adalah subjek. Subjek ini berasal dari mana? Dari objek pada kalimat aktif. Selanjutnya adalah to be. To be itu apa saja? Bisa is, bisa am, ataupun are. Ada aturan khusus? Ada. Nanti di bagian bawah ada, saya tuliskan di situ. Kalian harus bisa memahami dan menggunakannya. Ya, itu aturannya nanti ada. Jadi kita tidak bisa seenaknya kita. Aku senang is, aku pakai is. Ya, aku suka a, aku memakai a, nggak boleh. Tetapi pemakaian is, ma berdasarkan pada subjek pelakunya. Kemudian dalam kalimat pasif yang penting sekali adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya semuanya penting, tapi perubahan kata kerja kalau tidak kata kerja ketiga menjadi juga salah ya, selain pemakaian to be tadi. Kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga ini ada dua kelompok, nak. Kata kerja itu ada yang irregular, artinya tidak teratur, ada yang teratur. Nanti saya berikan contohnya. Kata kerja yang teratur maksudnya bagaimana? Untuk membentuk menjadi kata kerja bentuk ketiga, kita tinggal menambah ed, melekat pada kata kerja pertama. Tetapi kalau irregular verbs, ya kata kerja yang tidak beraturan, kita tidak bisa menambah dengan ed, tapi memakai perlakuan khusus. Lihat di kamus, dihafalkan ya. Selanjutnya adalah susunan selanjutnya adalah by ya. Kemudian objek. Objek dalam kalimat pasif berasal dari subjek kalimat aktif. Dari kalimat aktif yang saya contohkan, Andi plays football every Monday. Kalau kita ubah menjadi kalimat pasif menjadi seperti ini. Objeknya apa tadi? Football, ya. Nah, itu di pola itu subjeknya dari objek pada kalimat aktif. Maka football kita jadikan, kita tarik sebagai subjek menjadi football. Selanjutnya kita lihat polanya. Setelah kita menaruh subjek, kita harus menaruh to be, is, am, atau are. Saya ini ya di bawah, bagian bawah saya ada penjelasan. Kalau pelaku ketiga tunggal football itu termasuk ketiga tunggal, maka memakai is. Selanjutnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Kebetulan plays kata kerja yang teratur, sehingga untuk merubah menjadi bentuk ketiga tinggal menambah dengan ed menjadi played. By, kemudian objek dari subjek kalimat aktif siapa? Andi. Ya. Hasil akhir dari kalimat Andi plays football every Monday bila diubah menjadi kalimat pasif adalah football is played by Andi every Monday. Bisa diterima? Saya lanjutkan ya. Ya. Ini aturan pemilihan is, am, atau a. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh bebas milih sesuka kita, enggak. Tapi ada aturan khusus. Is dipakai untuk siapa? Is dipakai untuk pelaku ketiga tunggal. Misalkan Nanda, Mbak Nanda.
ya. He, dia laki-laki tunggal. She, dia perempuan tunggal. My father, a girl, ya. Dan masih banyak lagi pelaku yang jumlahnya hanya 1. Selanjutnya adalah M, khusus untuk subjek I, ya. Jadi M hanya untuk I, ya. Selanjutnya A, dipakai untuk pelaku yang jumlahnya banyak. Misalnya they, mereka. We, kami. Kami berarti kau dan aku. They, mereka. Mereka berarti banyak orang, ya. Lebih dari 1. The boys, ya. 2 anak laki-laki sudah masuk pada the boys. 30 laki-laki apalagi, ya. Pokoknya jumlahnya lebih dari 1. Flowers. The boys dan flowers merupakan contoh kata benda yang mengalami penambahan huruf S, ya. Ada yang nanti yang berakhiran dengan huruf desis untuk membuat menjadi jamak atau menunjukkan bahwa jumlahnya lebih dari 1 ditambah dengan ES, ya. The boys dan flowers ini contoh dari jumlah banyak pada benda. Contoh 2. Tadi contoh 1 sudah, sekarang contoh 2. Nanti kita bisa membandingkan, ya, dengan banyak contoh. Nanti Bu Irna beri 3 contoh kalimat agar kalian bisa membandingkan, ya. Sehingga bisa, harapan saya dengan video pembelajaran ini bisa membuat kalian bisa memahami apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran hari ini, ya. Meskipun kita belajar dengan jarak jauh, tetap bersemangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan, ya. Contoh kedua, ya nak, ya. Sekarang kalian lihat. My brother drinks a glass of milk every morning. My brother, saudara laki-lakiku. Kedudukan sebagai subjek, saya kasih angka 1. Drinks, minum, melakukan kegiatan kerja, ya, merupakan kata kerja. Karena pelakunya my brother-nya 1, maka kata kerjanya ditambah dengan S menjadi drinks. Ini merupakan ciri dari present tense. Selanjutnya, a glass of milk, 1 gelas susu. A glass of milk, ya. 1 gelas susu ini jatuh atau berkedudukan sebagai objek. Yang terakhir, every morning, saya beri nomor 4, merupakan keterangan waktu. Kalau kita terjemahkan secara keseluruhan, kalimat my brother drinks a glass of milk every morning adalah saudara laki-lakiku minum 1 gelas susu setiap pagi. Ayo coba, ini merupakan kalimat aktif atau sudah pasif? Masih aktif, ya. Belum ada, masih memakai kata kerja pertama yang ditambah dengan S, ya, karena pelakunya ketiga tunggal my brother. Kita ubah menjadi pasif. Coba susunannya tadi dilihat. Kalimat pasif susunannya dari subjeknya diambilkan dari objek kalimat aktif. Objeknya mana? A glass of milk. Nah, kita taruh di awal, dijadikan sebagai subjek. Kemudian is, am atau a kita pakai yang mana itu? Nah, kalian lihat, 1 gelas susu itu 1
dianggap sebagai satu ya, tunggal ya, maka memakai is. Kemudian kata kerja bentuk ketiga susunannya. Kata kerjanya dari mana? Dari predikat kata kerja itu dari drinks. Kebetulan drinks ini kata kerja irregular, tidak boleh menjadi drink, tapi berubah menjadi drunk ya. Ini kalian bisa lihat di kamus, mencari juga di kamus ya. Selanjutnya by, kemudian objeknya adalah my brother. Selanjutnya yang terakhir every morning, keterangan waktu. Maknanya menjadi segelas susu diminum oleh saudara laki-lakiku setiap pagi. Ya, simak, ini masih ada contoh satu lagi. Nah, contoh ketiga. The old man buys 2 bottles of coffee every day. The old man, laki-laki tua. Ya, bukan the old atau man-nya saja, tapi the old man. Ya, laki-laki tua, kedudukan sebagai subjek. Buys, ya, membeli, menunjukkan kegiatan, merupakan kata kerja atau verb. 2 bottles of coffee, 2 botol kopi, maaf ya, 2 botol kopi merupakan objek. Kemudian every day, setiap hari Jumat, merupakan keterangan waktu. Ya, ini tadi masih aktif nggih, karena kita lihat kata kerjanya masih buys, belum ada to be is ma-nya, belum memakai kata kerja bentuk ketiga ya. Ya, sekarang kita ubah menjadi pasif. Menjadi bagaimana? Coba, objeknya yang mana toh? 2 bottles of coffee, 2 bottles of coffee, 2 botol kopi, 2 menunjukkan 2 jumlah jamak, maka memakai a ya. A, kemudian kata kerjanya apa tadi? Buys. Kebetulan buys ini juga irregular verb yang tidak bisa ditambah ed, tapi mengalami perubahan menjadi verb ya. Selanjutnya buy, kemudian objeknya yang mana? Objek dari subjek menjadi the old man. Yang terakhir adalah keterangan waktu every day. Secara utuh kalimatnya menjadi 2 bottles of coffee are bought by the old man every day. Artinya 2 botol susu dibeli oleh laki-laki tua itu setiap hari Jumat. Pokok susu 2 botol, enggak susu ya itu ya, 2 botol kopi ya. Yang cermat ya. Nah, kita rangkum dari 3 contoh itu, kita rangkum menjadi bersebelahan biar kalian bisa membandingkan. You can compare ya the sentences ya. Then you can understand what are the differences ya. Apa perbedaannya antara kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Silakan dibaca. Kalimat pertama, Andi plays football every Monday, menjadi football is played by Andi every Monday. The next, my brother drinks a glass of milk every morning. A glass of milk is drunk by my brother every morning. And the last, ya, yang terakhir, the old man buys 2 bottles of coffee every day. Menjadi 2 bottles of coffee
are walked by the old man every day. Semakin paham kan? Harapan Bu Erna semakin jelas dan semakin kalian bisa memahami. You can understand it well. I give you some example of regular verb. Ini contoh beberapa kata kerja teratur. Seperti yang saya katakan bahwa kata kerja teratur untuk merubah menjadi bentuk ketiga, kita tinggal menambah ed, ya, tinggal menambah ed. Kemudian huruf y luluh menjadi i. Contoh play, played, study, studied, watch, watched, look, look, walk, walk, enter, entered. Ya. Ini contoh, yang ini adalah contoh irregular verb atau kata kerja yang tidak teratur. Terus bagaimana pelakuannya? Harus dihafalkan. Nanti ada tugas tersendiri dari ibu, ya. Contohnya yang saya berikan ini adalah kata write menjadi written, read menjadi read. Ya, tulisannya sama tapi hanya cara membaca yang berbeda, ya. Sing, sang, eat, eaten, drink, drunk, buy, bought, see menjadi seen. Ya, itu contoh. Kalian bisa menambah sendiri, harus bisa menemukan di kamus atau di kalimat-kalimat, di buku teks kalian ada, boleh diulas ulang nanti ya untuk kata kerjanya. Ini tugas 1, saya berikan kalian 2 tugas. Tugas 1 terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, silakan kalian cari 10 contoh kerja teratur atau regular verb. Tulis berikut artinya atau maknanya. Seperti tadi kata play menjadi played, artinya bermain. Tapi tidak boleh menulis kembali kata kerja yang ada di PowerPoint di atas. Berarti kalian harus mencari sendiri, ya. Cari di buku paket, ya, di buku pegangan siswa itu ada, ya. Yang bagian kedua dari tugas pertama adalah carilah 10 kata kerja tidak teratur. Sama, kalian harus juga menulis artinya. Bila memungkinkan ya harus kalian itu menghafalkan minimal 50 irregular verb yang sering keluar, ya. Ya, ini sama, peraturannya sama, tidak boleh menulis kembali kata kerja yang ada di dalam PowerPoint yang di atas. Tugas kedua, ibu memberikan 5 kalimat aktif. Silahkan kalian ubah menjadi kalimat pasif. Terus semuanya cari nanti bagaimana. Tugas 1 dan tugas 2 kalian tulis di buku tugas, kemudian difotokan pada ibu, japri ya, japri ibu. Batas pengumpulannya kapan? Nanti jam 2 siang sesuai dengan jadwal pembelajaran, okay? Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, kalian harus mematuhi protokol kesehatan dan tetap bersemangat meskipun belajar dengan daring, ya, dengan jarak jauh. I love you my student. Demikian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.